Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marhatu Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metopen penelitian sastra saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam novel Sri Menanti karya Djoko Pinurbo dan kaitannya dalam pembelajaran di SMA. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil, yang pertama, bahasa merupakan aspek pokok dalam pembentukan sebuah karya sastra. Novel merupakan sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai penyampaian alur ceritanya. Novel Sri Menanti menggunakan bahasa yang sederhana, namun tidak terlepas dari unsur imajinatif penulis dan memiliki ciri gaya bahasa tersendiri dari seorang penulisnya, yakni Djoko Pinurbo. Yang terakhir, penggunaan gaya bahasa Djoko Pinurbo dalam novel yang terkesan ringan dan mengangkat keseharian di masyarakat serta tidak terlepas dari humor. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, 1. Bagaimanakah gaya kata atau diksi dalam novel Sri Menanti karya Djoko Pinurbo? 2. Bagaimanakah gaya wacana dalam novel Sri Menanti karya Djoko Pinurbo? 3. Bagaimanakah novel Sri Menanti sebagai alternatif bahan ajar di SMA kelas 12? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan gaya kata atau diksi dalam novel Sri Menanti karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, mendeskripsikan gaya wacana dalam novel Sri Menanti karya Djoko Pinurbo. Yang terakhir, bagaimanakah novel Sri Menanti sebagai alternatif bahan ajar di SMA kelas 12. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan penelitian dalam bidang kajian stilistika yang berhubungan dengan gaya bahasa. Yang kedua, manfaat praktis. Dalam manfaat praktis terdapat 2 poin. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai gaya bahasa yang terdapat dalam novel dan berbagai bentuk jenis gaya bahasa sebagai bahan alternatif pembelajaran materi novel di SMA kelas 12. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi acuan-acuan penelitian lainnya. Selanjutnya, kajian relevan. Dalam penelitian ini, kajian relevan terdapat 4 kajian. Yang pertama, skripsi. Penelitian dengan judul Analisis Gaya Bahasa pada novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie oleh Novara Indah Rusyana pada tahun 2018. Yang kedua, skripsi penelitian dengan judul Gaya Bahasa dalam novel Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan, dan kaitannya dengan bahan ajar menulis di SMA kelas 12 oleh Ariska Chandra Kurniawati pada tahun 2020. Yang selanjutnya, jurnal penelitian dengan judul Gaya Bahasa novel Assalamualaikum Beijing karya Nadia oleh Susan Triani dan kawan-kawan pada tahun 2019. Yang terakhir, jurnal penelitian dengan judul Kajian Stilistika dalam Antologi Puisi Negeri Dongeng karya mahasiswa Universitas Peradaban oleh Lilis Farhatin dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian kajian teori. Yang pertama, kajian teori diawali dengan hakikat novel sebagai karya sastra. Menurut Ali Imron Al-Ma'ruf dan Farida Nugrahini dalam bukunya menjelaskan bahwa novel merupakan salah satu genre sastra di samping cerita pendek, puisi, dan drama. Unsur novel dibagi menjadi 2, yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel meliputi tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik novel meliputi sosial budaya, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, keadaan psikologis pengarang,
serta sudut pandang seorang pengarang. Yang selanjutnya adalah kajian stilistika. Kajian stilistika merupakan ilmu yang mengkaji tentang gaya bahasa. Nah, dalam penelitian ini terdapat aspek dan bentuk kajian stilistika dalam teori Ali Imron Al-Ma'ruf. Di antaranya gaya bunyi atau fonem, gaya kata atau diksi, gaya kalimat, gaya wacana, bahasa figuratif, dan citraan. Nah, pada penelitian ini kita hanya memfokuskan dua gaya bahasa, yakni gaya kata atau diksi dan gaya wacana. Gaya kata atau diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dituliskan pengarang dan memiliki makna di dalamnya. Gaya kata atau diksi meliputi kata konotatif, kata konkret, kata serapan, kata sapaan khas nama diri, kata objek realitas alam, dan kata vulgar. Sedangkan gaya wacana adalah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Nah, berikut yang termasuk gaya wacana dengan pemanfaatan sarana retorika, diantaranya repetisi, parealisme, klimaks, antiklimaks, hiperbola, serta gaya wacana campur kode dan alih kode. Kajian teori selanjutnya yakni mengenai kriteria bahan ajar. Nah, dalam penelitian ini, kriteria bahan ajar yang menjadi lingkup kajian yakni ada dua. Yang pertama, pada aspek bahasa, yang kedua, aspek psikologi. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan novel Sri Menanti, karya Djoko Pinurbo, kemudian gaya bahasa dengan menggunakan teori Ali Imron Al-Ma'ruf yang kemudian difokuskan menjadi dua bahasan penelitian ini, yakni tentang gaya wacana dan gaya kata atau diksi. Kemudian dianalisis dan hasilnya nanti dikaitkan dengan novel Sri Menanti sebagai alternatif bahan ajar di SMA kelas 12. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama jenis penelitian. Nah, penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Untuk tempat di rumah peneliti, waktu penelitian rentang bulan April sampai dengan Juni. Subjek dan objek. Subjek dalam penelitian ini yakni novel Sri Menanti itu sendiri. Nah, kemudian objek dalam penelitian ini yakni gaya bahasa dalam novel Sri Menanti. Dan bagaimanakah novel Sri Menanti sebagai bahan ajar di SMA kelas 15. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SIMAK dengan teknik pengumpulan data, teknik catat. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai human instrument. Kemudian keabsahan data. Nah, teknik pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik ketekunan dan pengamatan. Nah, selanjutnya metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data yakni pertama, memahami objek penelitian gaya bahasa yang meliputi gaya kata atau diksi dan gaya wacana. 2. Menganalisis data untuk menemukan gaya bahasa yang digunakan berdasarkan teori yang ada. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang telah dibuat. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan beberapa daftar rujukan sebagai literasi dan membantu untuk keabsahan data ini. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.